Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semesta semuanya. Hai. Jadi bertemu kembali dengan saya di channel MDZ TNKN atau Majelis Zikir Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara. Saya sekarang sedang ngobrol santai setelah tadi acara. Saya ngobrol santai dengan salah satu jamaah Majelis Zikir Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara. Oke, mungkin bagi teman-teman mungkin belum kenal, kita perkenalkan dulu namanya siapa, asal dari mana, jamaah mana, mungkin boleh? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam rahayu. Perkenalkan, nama saya aslinya Teguh Siswanto dari Yogyakarta, namun demikian saya punya channel dalam majelis ini, itu Teguh Ma'rifat, yang membahas tentang ma'rifat ya, itu dari agama, dari situ tasawuf, eksakta, ilmiah, wa amaliyah. Saya merasakan bahwa sebelum ketemu dengan majelis ini ada kebuntuan karena bagaimana mencapai iman dari Islam. Ternyata saya mengalami ada di sini mendapatkan penguatan untuk mencapai iman, penguatan ruh yang itu bisa dikatakan namanya wa ayyadahum bi ruhi minhu. Jadi ternyata untuk menjadi orang beriman itu harus mengalami upgrade ruh yang pertama dulu ketika di rahim namanya wa nafakhtu fi ruhi. Sekarang saya untuk menjadi iman ternyata harus ada upgrade juga wa ayyadahum bi ruhi minhu. Dia menguatkannya dengan ruh, bagian ruh darinya. Nah, itulah mencapai iman. Saya sudah mengalami bagaimana penguatan ruh dalam satu proses ya. Proses dan momentum. Cuma nama momentumnya kok namanya baiat, padahal ya tidak baiat. Ada penguatan faktor ruh ada di situ. Nah, setelah itu saya baru bisa mengalami dan merasakan bagaimana perjalanan dan bisa melihat perjalanan dari biasa mencapai iman. Ya. Cuma iman di sini tidak sekedar hanya masalah percaya, tapi iman adalah masalah karakter. Ya. Karakter. Iman itu karakter. Ketika karakter adalah berperilaku, bersikap dengan menjunjung tinggi suatu nilai yang dijunjung tinggi atau nilai yang diagungkan, itulah karakter. Yang dalam hal ini adalah berkarakter dengan Al-Quran. Cuma Al-Quran di sini bukan sekedar Al-Quran yang mushaf, tapi di sini dikenalkan Al-Quran yang merupakan kalamullah. Ya, kalamullah yang kalam itu sifatnya qadim, tidak berawal dan tidak berakhir. Malah kalau digambarkan surat Kahfi itu, kalaulah kalam Allah itu ditulis dengan lautan, ya, maka air laut itu sendiri sudah habis. Meskipun didatangkan sebanyak itu pula, maka kalam Allah belum selesai. Yaitu Al-Quran yang kalamullah ini, Al-Kalam Qadim inilah yang kami dapatkan. Dan itu ternyata namanya kalau surat kelima nurun ala nurin, yang orang menyebut itu Nur Muhammad. Saya secara pribadi mengalami hal itu sehingga bisa merasakan bagaimana steppingnya dari Islam menjadi keiman adalah dengan sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah satu teknologi sekaligus alat atau kapsul untuk mencapai mi'raj. Dengan mi'raj itu adalah mukmin. Jadi ada peningkatan di situ, mengalami di situ. Tentunya tidak dapat saya ceritakan di sini karena itu empiris ya, tidak serta-merta dapat dikatakan. Tapi itulah yang saya dapatkan, bahwa dari Islam tidak otomatis menjadi iman, ternyata harus ada treatment, ada bimbingan. Nah, bimbingan inilah saya mengalami di sini. Ternyata roh saya itu setelah ketemu, baik itu ketemu dengan guru rohani, maka sekarang ini dalam masa zikir ini saya sedang mensekolahkan rohani saya dengan lewat guru rohani yang selalu berdampingan dengan guru rohani.
bait itu sendiri sebenarnya mempertemukan roh kita dengan guru rohani. Maka selanjutnya yang membimbing adalah guru rohani yang disebut dengan waliyan mursyida. Waliyan mursyida. Waliyan mursyida itu sendiri secara hakiki sebenarnya di balik itu wali adalah Allah itu sendiri, karena Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Jadi wali yang mursyida sifat daripada Allah, dan wali itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan ternyata Allah tidak mungkin langsung berkalam kepada manusia kecuali lewat wahyu atau min warail hijab. Kalau kita baca warail hijab secara eksakta itu adalah semacam metafisika, sesuatu yang ada di balik benda atau metafisika, dan itu dibawa oleh Rasul yursila rasulah. Jadi roh itu juga oleh sifatnya Rasul, ya, Rasul. Nah, Rasul itulah yang akan membimbing rohani kita. Rasul di zaman ini itu yang menjadi teka-teki dan harus ditemukan, karena yang meninggal, yang habis adalah nabi, tapi Rasul tidak ada cerita bahwa Rasul sudah selesai. Yang sudah selesai adalah wa khotaman nabiyyin, bukan wa khotaman Rasul. Jadi Rasul inilah yang membimbing kita, dan itu saya mengalami untuk membimbing mencapai iman. Itulah yang saya dapatkan yang selama ini saya, bagaimana sih mencari iman? Apa cukup dengan sholat 5 waktu? Ternyata saya mengalami sendiri, bahkan sholat 5 waktu sekalipun dan sholat malam selama sekian lama, saya tidak menemukan yang namanya sholat malam itu kan jadinya itu maqamah mahmudah, tadi permahkotakan dengan Al-Quran. Nah, setelah lewat ini baru mahkotanya, cuma tidak di sini ya, mahkotanya di dalam dada, karena yang disentuh, yang diajarkan adalah yang berada di dalam dada, bukan dengan akal saya. Waktu itu akal saya tidak akan bisa menjawab, terjadi kebuntuan. Kira-kira seperti itu pengalaman saya. Dan sekali lagi, roh itu apa? Saya sedang menyekolahkan roh saya lewat dipertemukan dengan guru rohani, dan yang diajarkan sebenarnya lewat dada, ya, karena di dada inilah bersemayamnya roh di dalam kolbu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Paling tidak menggugah, jangan merasa pede setelah kita berislam otomatis akan menjadi beriman. Kita harus ada tingkatannya itu, ya, dan itu harus ada treatment, dan itu harus lewat guru rohani, dan guru rohani yang gurunya nyambung kepada Rasulullah SAW. Di kita namanya bersanad. Tadi kata kuncinya Rasul, yang guru yang bersanad kepada Rasulullah, Rasulun min anfusikum. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menggugah kita semua, mengajak kita semua supaya kita, ayolah kita bergerak untuk mencapai iman kita, karena yang akan kembali kepada kita adalah selalu pada iman, ya, pada waladina amanu billah wal yaumil akhir. Dan mohon maaf bila anta maksudi wa ridho kafaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, mungkin tadi pemaparan tentang pengalaman empiris dari Pak Teguh, ya, tentang apa beliau tentang rohani, tentang iman. Jadi jangan semerta-merta kita, mohon maaf sekali ya, kita yang mohon maaf kalau memang ini ada kata-kata saya yang salah. Jangan semata-mata kita sudah Islam dan kita langsung otomatis langsung beriman, ya. Pak Teguh, ya, jadi seperti itu. Jadi karena iman itu juga harus ada treatment khusus. Tadi beliau juga menyebutkan beberapa dalil-dalil yang bisa merujuk tentang penjelasan tentang rohani, terus aktivasi rohani itu tadi dari dalil yang pertama itu yang tadi saya dengar wa ayyadahum, ya. Itu dalil ayat Al-Qur'an apa? Surat Mujadalah 22. Surat Al-Mujadalah 22. Jadi semata-mata bukan hanya karangan belaka, tapi itu berdasarkan Al-Qur'an. Nah, itulah jadi kita tidak semata hanya ngomong belaka tanpa rujukan ilmu, tapi jelas ada rujukannya, yaitu dari Al-Quran. Dan tadi sudah dipaparkan oleh Pak Teguh tentang rohani, aktivasi rohani. Jadi
dan juga apa namanya tentang keimanan dan lain sebagainya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Teguh sungguh luar biasa. Semoga dari teman ataupun seluruh umat manusia yang ada di muka bumi atau ada di dunia ini bisa sedikit memahami, atau kalau kalimat anak sekarang itu open minded. Nah, jadi open minded, jangan langsung menjudge, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini. Jadi kita terbuka dulu, kita terima dulu apa yang ada di luar kontrol diri kita terima dulu, baru kita telaah, oh seperti ini loh, A, B, C dan D gitu ya. Jadi jangan langsung kita, namanya juga anak sekarang tuh banyak lah kalimat-kalimat anak sekarang, jadi mental block. Nah itu jangan langsung apa yang kita sudah tanam di dalam pikiran kita terus ada perspektif lain dari luar, kita langsung tolak, ya jangan. Kita terbuka dulu, walaupun tidak langsung kita telan, tapi kita terbuka, kita terima, kita kaji, kita telaah, benar gak sih, terus ada rujukannya gak sih, ada ilmunya gak sih. Jadi bukan hanya semata-mata kita omong kosong belaka. Betul Pak Teguh ya, seperti itu. Karena ini tentang rohani kita, jasmani dan rohani kita. Jadi gitu. Jadi memang sungguh luar biasa dalam ilmu ini yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Teguh, dan juga mungkin pengalaman empiris beliau ketika mendapatkan ilmu ini dan ketika sekolah ini. Katanya beliau juga tadi saya kutip, jadi beliau ini sekarang ini menyekolahkan ruhanianya ya Pak Teguh ya. Jadi bukan hanya jasmani saja yang disekolahkan, kayak SD, TK, SD, SMP, SMA, terus kuliah, itu bukan, itu hanya sekolah jasmani, tapi rohani pun juga perlu sekolah. Tadi yang tadi saya kutip dari kalimat Pak Teguh, sekolah pun juga rohani pun juga harus disekolahkan, karena Pak Teguh beliau sekarang ini di sekolah ketuhanan ini beliau sedang menyekolahkan rohani beliau. Baik, terima kasih Pak Teguh. Oh ya, tadi sudah disinggung tentang channel Pak Teguh, untuk ditonton, di subscribe dan di share, boleh. Semoga bermanfaat. Tadi boleh diulang channelnya apa Pak Teguh? Teguh Ma'rifat. Teguh Ma'rifat, boleh cek di YouTube Teguh Ma'rifat. Teguh MAK ya Pak Teguh ya. Iya. Teguh Ma'rifat, boleh cek di YouTube Teguh Ma'rifat. Beliau menjelaskan tentang apa yang di ilmu, tentang keilmuan beliau lah. Cinta dan sisilah. Cinta dan wasilah. Nah, nanti boleh didengarkan bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Baik, terima kasih Pak Teguh atas waktunya dan pemaparannya dan ilmunya juga. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan salah satu jamaah MDZTNKN ini, boleh perkenalan namanya siapa dan asalnya dari mana? Nama saya Fahmi dari Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, dekat Sunan Ampel. Oke, ya. Oke, panggilannya Mas Fahmi ya, Mas Bahlul. Oh, Bahlul, panggilannya Bahlul. Oke. Saya dari turunan Bani Yaman. Bani Yaman. Begitu. Naturalisasi kayaknya nih. Ya, benar. Oke, Mas Fahmi atau Mas Bahlul nih. Oke, Mas Bahlul, boleh diceritakan sedikit saja ini karena waktunya sebentar. Ketemu sekolah ini ataupun background sebelum ketemu sekolah ini apa sih akhirnya ketemu, dan juga akhirnya ketemu sekolah ini? Ya, yang pertama ketemu sekolah ini, waduh, rasa syukur yang sangat mendalam ketemu sekolah ini, karena sejak saya lulus SMA di tahun 2002 atau 2003 saya mengalami gejolak batin pada waktu itu. Hingga tepatnya tahun 2005 saya cari alamat atau yang disebut orang umumnya itu Tuhan. Saya ini merasa bertuhan, tapi saya enggak mengenal Tuhan saya itu sendiri. Sejak tahun 2005 kurun waktu perjalanan kurang lebih hampir 10 tahun, 14 tahunan lah ya. Akhirnya saya ketemu dengan sekolah ini tepatnya di tahun 2019. Penasaran karena
saya ketemu sekolah ini melalui sosial media Facebook. Ya, akhirnya ya saya mencari alamat sekolah ini dan akhirnya alhamdulillah ketemu. Nah, singkat cerita ya, ada hasil yang sangat signifikan terhadap perubahan diri saya sendiri. Yang pertama mengenai memenangkan nafsu atau ego di dalam diri saya sendiri. Dulu saya ini orangnya sangat temperamen, emosian, gampang marah, gampang stres. Tapi setelah masuk sekolah ini, alhamdulillah saya mengerti apa dan tujuan hidup yang sebenarnya. Itu aja, terima kasih. Saya tinggal di Bekasi. Nama saya Bakti Swendi. Sering dipanggil kalau di rumah tuh Pancep. Oh, gitu. Pancep. Oke, Pak, panggilannya Pancep ya. Oke, Pancep atau Pak Bakti. Oke, boleh sedikit tentang testimoni tentang keilmuan tentang sekolah ini, background sebelumnya bagaimana atau apa? Akhirnya ketemu sekolah ini dan dari mana infonya atau ini? Awal cerita sesungguhnya saya dari dulu tuh nggak pernah yang namanya ngaji ya, ngaji sekolah ngaji baca gitu saya nggak pernah. Tapi dulu orang tua saya tuh dia ngaji tentang ngaji diri. Pada suatu saat malam minggu kejadiannya, ketika teman-teman bapak tuh mengadakan pengajian di rumah. Pada saat malam minggu, kok saya dengerin, saya sampai nggak jalan pada saat malam minggu itu, saya dengerin teman-teman bapak bicara tentang ngaji diri gitu loh. Nah selama itu sih tertarik saya ikut sama bapak tuh sekian tahun tuh, jadi tapi setelah itu saya pisah gitu aja gitu, apalagi pas orang tua saya meninggal gitu, jadi saya nggak ikut lagi lah gitu. Tiba-tiba sering berjalannya waktu saya sempat mencari gitu, terus ketemu lagi, ikut lagi nuntun gitu kan. Nah situ saya selama tuh tentang ya tidak terlepas dengan ngaji diri, mengenal diri gitu kan. Nah penuntun saya itu tuh wafat, berlindung. Nah saya tuh merasa gimana ya, kayak harus kemana lagi ya gitu loh. Tiba-tiba saya pada saat itu kejadian, saya lagi belajar pada ajaran yang dulu gitu loh. Ya. Judul buku saya Sifat Allah Jalur Sahadat. Sifat Allah Jalur Sahadat. Begitu saya lagi buka HP juga, ketemu snack gitu loh. Ketemu video abang guru gitu kan sedang membahas sahadat. Apa yang dikatakan abang guru saya belum pernah denger sampai seumur gini. Baru denger gitu, kok buku saya isinya ada di sini sih gitu loh. Saya uber terus tuh, cari videonya sampai saya dengerin. Wah ini nggak salah, ini yang gue cari nih selama ini lah. Itulah selama itu. Berapa lama itu Pak Bakti itu? Mungkin sekitar 2 bulan kali ya. 2 bulan tuh semua video hampir saya tonton semuanya gitu ya. Berarti pengikut setia ya, Boleh lihat, buktiin komen saya selalu gini, hadir bersama yang mulia abang guru. Itu mantap. Selalu saya selalu tuh komentar begitu ketika Fans garis keras. bukan garis lagi garis pokoknya paling depan lah gitu. Nah itu riwayat saya itu. Berarti luar biasa ya, dari ngikut ngaji di rumah bersama bapak tentang tadi apa? Ngaji diri. Akhirnya baca buku tentang sifat wujud. Iya. Sifat wujud gitu. Akhirnya ketemu ilmu ini di isinya ada di Taklim Marifah. Iya, gitu. oke. Atau di MDZ TNKN ini ya. Betul, Oke, Jadi mantap. sampai sekarang alhamdulillah saya bisa mengikuti sampai sekarang ini. Oke, mantap. Terima kasih Pak Bakti atas waktunya. Oke, mungkin sedikit saja output dari setelah masuk ini ilmu ini untuk kepribadian lah. Terutama jelas yang dituju, pasti gitu loh. Pelajaran itu bukan angan-angan. Oh iya. Bisa bertemu gitu. Kita bisa dialog gitu.
dengan sistem mengenal sistem agama melalui metodologinya gitu. Ternyata bukan hanya bisa dibuktikan lah itu gini gitu. Perjalanan ini bisa dibuktikan dan bisa dipraktekkan. Nah, itu tentang ilmu praktek ya. Iya, betul. Luar biasa. Terima kasih Pak Bakti. Waktunya mohon maaf ganggu waktu ngopi dan ngerokoknya ya Pak Bakti ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.